Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tangsel semua. Selamat datang kembali di IG Live Yakmi Tangsel bersama saya Siti Nurafia. Hari ini kita akan membahas tentang menciptakan kreativitas mahasiswa selama pandemi bersama dengan Presmas Tikes WDH yaitu Kabisma Ramadan. Mari kita undang Kabisma untuk bergabung ya. Assalamualaikum Kabisma, selamat datang. Waalaikumsalam. Baik, Gimana Kak Mas. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bolehkah diperkenalkan diri Kakak dan organisasi Kakak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan selalu. Karena di masa kayak gini, kesehatan itu sangat penting. Ya, sebelumnya kita masuk ke tema. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bisma Ramadan, bisa dipanggil Bisma. Kebetulan saya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Stikes Widya Dharma Husada, atau bisa disebut dengan Stikes Unpam ya, Stikes WDH Unpam gitu, bisa. Kebetulan saya sebagai presiden mahasiswanya juga, alhamdulillah, yang dipercaya untuk mengembangkan perjuangan. Oke. Nah, kebetulan juga sebelum saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya pernah menempuh jadi saya pernah masuk UKM, pernah juga masuk HIMA, dan sampailah di titik saat ini yaitu jadi presiden mahasiswa di BEM Stikes Widya Dharma Husada. Jadi seperti itu, Kak. Boleh dijelaskan nggak Kak, Presma itu apa sih Kak? Karena kan mungkin masih banyak sahabat Tangsel yang belum tahu Presma itu apa gitu. Iya. Oh, kayaknya Kak Bisma ada kendala sinyal nih. Kak Bisma? Iya, Sobat Tangsel kita tunggu ya, karena mungkin di tempat Kak Bisma kurang ada sinyal, jadi sedikit pending. Juga memberikan motivasi-motivasi baik. Boleh diulang Kak? Mohon maaf, boleh diulang Kak? Oh iya, boleh. Iya. Dari pengertiannya ya. Oke, Prasma itu memang mempunyai pengertian sebenarnya. Cuman teman-teman perlu ketahui bahwa Presma itu adalah sebuah pemimpin yang terdiri dari berbagai bawahan-bawahan gitu. Jadi Presma adalah orang yang memimpin jalannya sebuah organisasi gitu. Nah, tapi tugas Presma pun tidak sendiri. Mereka butuh bantuannya orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Makanya Presma pun orang yang harus berpikir secara cepat maupun tanggap gimana caranya organisasi itu dapat berjalan dengan sempurna. Bagaimana caranya organisasi itu dapat mencetak generasi-generasi yang memang mempunyai daya saing yang tinggi juga gitu, baik intelektual maupun dari segi nilai untuk diri mereka sendiri. Jadi seperti itu. Banyak sekali memang pengertian-pengertian yang saya gambarkan adalah seperti itu. Ya hampir sama pengertiannya dengan pemimpin. Oh, gitu. Oke, makasih Kak. Kalau untuk kegiatannya itu ada apa aja sih Kak di Presma itu? Di Presma itu banyak banget kegiatannya untuk tugasnya sebagai Presma gitu ya. Banyak job desk. Pertama kita membuat sharing section bareng bersama ketua-ketua BEM, ketua-ketua HIMA, atau ketua-ketua KM. Gimana caranya kita bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi. Terus juga membuat jaringan baru. Contohnya kayak misalkan saya belum pernah nih berkomunikasi dengan dinas ini gitu. Terus bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan dinas ini
dan juga bekerja sama agar apa? Agar bisa menciptakan program-program bersama, atau contohnya program pengabdian masyarakat ataupun program yang memang mendukung kemaslahatan masyarakat secara umum. Terus juga tidak hanya itu, terus ada yang namanya kegiatannya itu untuk ya menampung ide-ide teman-teman mahasiswa lain. Gimana caranya mahasiswa pun dapat merasa terayomi oleh prasmannya. Gitu. Tidak hanya mengadili, tidak hanya memberikan solusi, tapi juga kegiatannya ya memberikan kegiatan-kegiatan yang secara nyata. Ya contohnya alhamdulillah dekat-dekat ini kita juga akan melakukan yang namanya kegiatan gerakan sosial kayak gitu Kak. Kalau boleh tahu gerakan sosial itu ada apa aja ya Kak ya kegiatannya? Oh banyak. Pertama kita nanti ada ini serangkaian dari Wisdat Fest gitu ya kayak ada kita yang namanya 1000 kantong harapan. Terus juga ada namanya kemarin itu kita pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar untuk masyarakat yang memang membutuhkan kesehatan dasar. Waktu itu bersama teman-teman dari organisasi-organisasi eksternal lain gitu. Ada beberapa dari HIMA, dari eksternal dan juga dari BEM dan juga dari beberapa eksternal yang ada di sekitar masyarakat. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya apa namanya sosial gitu. Kita melakukan sesuatu yang memang ternyata belum ada, yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Terus juga kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, terus juga kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu menyadarkan masyarakat yang memang belum mengetahui sebelumnya. Contohnya melakukan bagaimana sih cara untuk bisa melakukan perilaku bersih dan sehat. Lalu bagaimana sih kita bisa melakukan personal hygiene yang tepat kayak gitu. Masih Kalau banyak untuk kalau itu sangat banyak sekali. kalau untuk sama pandemi ini kegiatan sosialnya apa aja ya Kak ya? Oke, banyak. Selama pandemi ini kita menciptakan berbagai kegiatan sosial. Tadi pertama ada penerapan penunjang kesehatan ini kepada masyarakat memang mempunyai kesehatan itu rendah. Terus yang kedua 1000 kantong harapan. Terus yang ketiga apa namanya memberikan edukasi terkait dengan kesehatan. Apalagi selama pandemi ini kan khususnya untuk calon-calon tenaga atau mahasiswa-mahasiswa kesehatan itu dituntut untuk memberikan edukasi bagaimana caranya menerapkan 3M gitu, melakukan cuci tangan dengan benar, memakai masker, terus juga menjaga jarak dan sebagainya. Terus juga ya banyak edukasi tentang selama pandemi ini bagaimana juga kita mengedukasi masyarakat untuk ikut vaksinasi dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya gitu Kak. Oke Kak, untuk masuk ke tema nih ya Kak, menciptakan kreativitas mahasiswa selama pandemi. Selama pandemi ini sebenarnya harus nggak sih Kak kita sebagai mahasiswa itu menciptakan kreativitas? Wah, harus banget Kak. Jadi kreativitas adalah jalan kita juga untuk mencetak perubahan-perubahan gitu. Selama pandemi ini kita dihadapkan dengan adanya dan banyaknya rasa malas gitu Kak. Wah, jadi banyak sekali yang mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang ketika nggak ngapa-ngapain di rumah, tiduran, terus juga main HP, main TikTok, banyak sekali. Nah, kenapa kita di saat pandemi ini harus tetap berkreativitas? Karena apa? Itu sebagai penunjang kita sebagai pembawa perubahan. Banyak bentuk kreativitas itu banyak. Ada yang namanya bentuknya bersifat ide, ada yang namanya bentuknya bersifat gagasan, dan juga ada yang namanya bentuknya bersifat produk. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini kita itu dilemahkan ekonominya. Terus juga kesehatan memang banyak yang turun gitu dari segi kesehatannya. Nah, itu salah satunya. Itu semua kita bisa membuat kreativitas. Contohnya kreativitas dalam bentuk produk. Nah, kita bisa jualan, kita bisa gimana caranya untuk mengaktifkan ekonomi lokal. Kita bisa mengaktifkan ekonomi produk yang kita butuhkan. Itu ada yang namanya bentuk-bentuk usaha-usaha
kecil gitu dari anggota-anggota BEM. Banyak anggota BEM yang memang juga melakukan jualan-jualan, contohnya jualan cireng, terus juga ada usaha gerobak, terus juga ada usaha-usaha yang memang berbentuknya makanan. Nah, ini semua dapat dicontoh untuk teman-teman mahasiswa lain untuk masalah luas. Karena selagi ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat, khususnya untuk diri kita sendiri, ya itu sangat memberikan nilai yang positif untuk kita. Dan ini menjadi salah satu peran kita untuk memperbaiki ekonomi nasional dan juga kesehatan kita nasional. Oh, gitu. Oke, kalau untuk Kak Bisma sendiri nih ya, apakah selama pandemi ini kakak udah menciptakan kreativitas? Banyak sekali. Tapi ini bukan hanya sebatas kreativitas saya gitu. Jadi ini kreativitas ini diciptakan dari berbagai pemikiran-pemikiran. Jadi saya tidak mau berkreativitas sendiri. Saya juga harus melibatkan teman-teman mahasiswa lain gitu. Contohnya gimana caranya misalkan ya, ini contohnya di BEM itu dapat mempunyai usaha-usaha mandiri gitu. Oke, kita merumuskan masalahnya, solusinya dengan apa? Dengan jualan produk. Terus juga ada ide-ide yang memang saya dan teman-teman itu lakukan untuk gimana caranya selain dengan jualan kita juga bisa menghasilkan uang yang mandiri gitu, ibaratnya dari segi pemasukan yang mandiri gitu. Nah, dengan cara apa? Idenya yang pertama yaitu dengan mengadakan kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan ini bisa menghasilkan. Contohnya kita membuka yang namanya tim kesehatan gitu. Jadi bagi siapapun yang organisasi manapun yang membutuhkan tenaga kesehatan bisa kontak Stikes dengan BEM untuk apa? Untuk nanti tim kesehatan itu bisa didampingi dari BEM. Nah, itu bisa menjadi nilai kita untuk menjual suatu usaha. Terus juga banyak sekali usaha-usaha yang kita lakukan. Tapi kalau saya sendiri tidak tidak berkreasi sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman semua. Karena ketika saya berkreativitas sendiri, saya kayak kurang resep aja gitu. Harus rame-rame gitu, Kak. Biar sama-sama merasakan. Iya, betul. Buat yang ingin bertanya boleh nanti di komentar atau di fitur pertanyaan ya. Oke, Kak, kita lanjut lagi ya, Kak. Kalau untuk kreativitas, udah ada apa aja Kak yang Kakak ciptain tuh biasanya? Bareng-bareng dengan anggota-anggota gitu. Oke, banyak sekali. Sebenarnya kreativitas itu ada programnya juga ya dari pemerintah. Jadi kalau dari pemerintah itu program kreativitas mahasiswa, nah itu yang untuk dari program pemerintah. Cuman kalau dari program BEM ada, mungkin salah satu ya untuk saya sebutkan. Jadi kalau misalkan di kampus itu ada namanya untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, di mana kami semua mengembangkan atau menciptakan sebuah inovasi yang bentuknya itu memanfaatkan berbagai macam aspek. Kita bagaimana teh herbal itu bisa berguna untuk pasien yang mengalami DM, terus juga pasien yang menderita hipertensi. Itu salah satu contohnya. Kita membimbing, terus juga kita sampel, terus juga kita menguji sampel tersebut. Itu salah satunya. Terus ada juga program dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang bisa sering atau disebut itu kita itu akan mengadakan yang namanya rangkaian wisda. Jadi yang namanya itu disnatalis ya kalau secara umumnya. Nah, dalam rangkaian disnatalis ini kita ada rangkaian yang dimana kita mengadakan sebuah lomba. Berbagai macam lomba, terus juga berbagai macam kreativitas. Contohnya kita menampung mahasiswa-mahasiswa yang memang mempunyai keinginan tinggi untuk apa? Untuk memberikan keterampilan. Contohnya kita membuka yang namanya wisdat competition gitu. Nah, di mana
orang-orang yang ikut dalam style competition ini bisa menyalurkan bakatnya, nyanyi, atau melalui dia beratraksi, atau dia punya skill untuk menari, atau dia punya skill untuk memainkan silat atau sebagainya. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sosial. Ada juga yang bersifatnya itu akademisi. Jadi banyak sekali yang yang sangat kita manfaatkan untuk kreativitas mahasiswa. Nah, tapi disayangkan karena pandemi seperti ini banyak sekali mahasiswa yang kurang untuk meng-up kreativitasnya. Itu yang menjadi salah satu faktor penghambat kreativitas itu. Banyak sekali mahasiswa yang sekarang itu malas gitu. Tapi itu tergantung dari kita sendiri. Bukan berarti saya menjustifikasi seseorang. Nah, pada dasarnya kreativitas itu diciptakan karena adanya rasa keinginan dan juga kemauan. Jadi seperti itu Kak. Oh gitu ya Kak, baik. Kalau sebagai Presma nih, bagaimana sih Kakak mengajak anggota organisasi Kakak untuk menciptakan kreativitas? Oke, untuk mengajak berbagai macam cara saya lakukan untuk mengajak. Ya kembali lagi adanya hambatan saat pandemi ini. Karena banyak yang pulang kampung, banyak yang rumahnya jauh, jadi kumpul pun susah gitu. Nah, dengan cara apa ya? Pertama kita mengumpulkan gimana caranya ketika tidak bisa dikumpulkan secara offline gitu, kita mengumpulkan dulu secara online gitu. Kalau misalkan semuanya sudah terkumpul, baru saya membuat bagaimana caranya agar BEM ini dapat, agar menteri-menteri ini dapat, agar BPH-BPH ini dapat. Jadi melakukan treatment, lakukan yang namanya hubungan emosional yang intens gitu. Nah, kalau misalkan hubungan emosional kita intens kepada BPH, kepada menteri-menteri, kepada anggota, itu akan memudahkan kita untuk bisa memberikan masukan-masukan maupun sedikit gambaran-gambaran untuk mereka. Oh, seharusnya kamu begini gitu, seharusnya kamu begini. Kalau misalnya kamu begini salah, jadi harus diperbaiki. Nah, jadi treatment-treatment yang memang sifatnya bukan emosional, nah itu harus diterapkan. Nah, jadi kalau dari saya pribadi menerapkan bagaimana saya bisa menciptakan hubungan emosional yang baik, kayak gitu. Tidak hanya BEM aja, tetapi juga untuk HIMA, untuk UKM maupun organisasi-organisasi yang memang ada di kampus, kayak gitu. Baik Kak, kalau misalnya untuk anggota organisasi Kakak nih, udah ada belum sih Kak yang menciptakan, yang benar-benar dari mereka gitu, menciptakan, ngasih ide gitu, Kak aku punya kreativitas ini nih Kak gitu, tiba-tiba langsung menghubungin Kakak atau langsung ngajakin pertemuan gitu untuk rapat, ngasih tahu kreativitas yang dia punya gitu. Oke, ya banyak sekali berbagai macam mahasiswa menghubungi saya gitu untuk Kak, ini saya mau membuat ini gitu. Tapi saya malu gitu. Banyak yang mau buat, terus juga malu gitu Kak. Mau buat, malu, terus juga saya bingung nih harus kemana Kak gitu. Banyak sekali. Nah, cuman dari sana saya arahkan step by stepnya. Pertama, bagaimana caranya kamu bisa berkreasi, tapi kamu harus melewati berbagai macam proses dulu. Contohnya proses administrasi, proses yang memang kualifikasi gitu. Contohnya segi proposal, terus juga harus membuat rancangan RAB-nya seperti apa, terus juga bagaimana manfaatnya seberapa banyak gitu. Terus juga dengan menyaring dari sini kata-katanya kurang atau dari sini temanya kurang gitu. Ini bisa ditambahkan. Terus juga bagaimana caranya dari segi proposal itu menarik, dari segi kemasan itu menarik. Nah, kalau misalkan dia mengajukan sebuah aktivitas itu ya, biasanya banyak nih memang mengajukan ide-ide gitu. Itu saya tampung terlebih dahulu gitu. Oh, ternyata ide kamu bagus. Nah, saya akan memberikan masukan-masukan. Salah satunya masukan dari administrasi, keproposalan, kualifikasi, dan juga dari segi produk gitu. Jadi ya untuk menghasilkan seperti apa, terus untuk alat dan bahannya itu seperti apa, dan juga bagaimana caranya supaya tertarik dengan kan nama-nama yang memang
itu jarang didengar, tetapi bikin penasaran orang. Banyak sekali karena banyak teman-teman mahasiswa itu yang tidak mempunyai wadah terkadang. Nah, tetapi kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa wadah itu. Jadi mereka itu pun kayak belum mengetahui gitu, belum mengeksplor secara jauh. Nah, itu hambatan kita juga. Tapi itu menjadi bahan evaluasi dan juga bahan untuk bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa konfirmasi atau mendapatkan informasi dengan cepat. Gitu, Kak. Oke, baik Kak. Ini Kak, ada pertanyaan nih Kak. Dari Monica APRY _ izin bertanya Kak, Kak Bisma sebagai Presma bagaimana cara menjaga semangat para anggota untuk tetap berkreativitas? Oke, ini yang sangat pertanyaan sangat bagus nih. Karena sebelumnya itu agak gampang gitu untuk memberikan semangat untuk para anggota. Sebelum pandemi ya, nah, setelah pandemi itu berbeda jauh, 360 derajat itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Presma. Nah, ini menjadi cerminan dari jadi kalau misalkan saya itu memberikan semangat untuk dengan cara pertama ya kita juga harus mempunyai yang namanya keharmonisan dalam berorganisasi. Pertama hubungan emosional tentu sudah pasti. Terus yang kedua bagaimana caranya kita itu bisa menarik perhatian mereka. Terus yang ketiga bagaimana caranya kita juga bisa jadi ketika kita menjadi pemimpin atau ketika kita masuk di sebuah organisasi kita tidak tahu karakteristik orang tersebut, jangan. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana dinamika di organisasi tersebut, bagaimana dinamika orang tersebut, bagaimana karakteristik orang tersebut, sifat seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu Mohon maaf Kak, suaranya kayaknya sedikit jauh, jadi kurang ada, jadi hilang-hilangan suaranya. Sudah terdengar ya? Ya, boleh. Ya Kak, lanjut Kak. Banyak, pertama kan tadi hubungan emosional, itu sudah pasti. Terus yang kedua, kita bisa menarik perhatian orang tersebut. Nah, tiga ini yang paling penting. Gimana caranya kita bisa paham dan juga mengerti karakter orang tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berorganisasi, ketika kita masuk gitu ke dalam sebuah organisasi, ya kita nggak paham dengan orang tersebut, kita nggak tahu sifatnya. Itu juga terkadang penyebab terjadinya miskomunikasi antar organisasi atau antar anggota gitu. Nah, jadi kita harus mengenal karakteristik. Jika kita sudah mengenal antara sifatnya, karakteristiknya, terus juga dinamikanya sebuah organisasi tersebut, maka untuk masuk pun gampang gitu. Untuk bagaimana caranya menyemangati teman-teman tersebut gampang. Nah, kita harus mengerti banyak teman-teman yang memang apalagi perempuan ya, kalau di psikis itu banyak perempuan Kak, jadi saya pun harus mengetahui dan mengerti kalau dia lagi bad mood, kalau lagi dia misalkan kalau wanita itu kan kalau lagi datang bulan itu sangat ini ya kayak sangat sensitif juga ya, jadi gimana caranya dia datang bulan bad mood, saya pun harus bisa tetap memberikan hal-hal yang bersifat lucu gitu ke dia gitu. Agar dia itu pun tidak merasakan bad mood. Nah, kita bisa pertama kembali lagi yaitu hubungan emosional, kedua kita juga harus bisa menarik perhatian mereka, ketiga kita juga harus bisa mengenali karakteristik mereka, sifat mereka, dan juga dinamika mereka. Lalu masukan berupa masukan ringan atau dengan mengobrol santai dan lain sebagainya itu bisa. Baik Kak Bisma. Di sini ada lagi Kak yang bertanya dari Tri.alxx. Izin bertanya, hambatan dalam menciptakan kreativitas di tengah pandemi ini apa saja Kak katanya? Oke, banyak sekali hambatan-hambatan menciptakan kreativitas di tengah pandemi ini. Salah satu contohnya ini pandemi. Banyak orang yang work from home. Itu juga
belajar dari rumah atau daring. Hambatan yang pertama yaitu kita dihantui oleh rasa malas. Yang kedua, kita itu dihantui oleh rasa yang dimana kita pengennya nonton YouTube, pengennya nonton TikTok, pengennya main Facebook, terus pengennya main game. Ini salah satu hambatan-hambatan kita. Jadi ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan, ya kita juga akan sulit untuk mengubah itu semua. Nah, untuk keluar dari jalur itu, gimana caranya? Caranya adalah dengan perlahan demi tahap kita membebaskan. Misalkan gini, kita setiap hari 2 jam sehari gitu, misalnya main game, terus habis itu buka TikTok 2 jam. Nah, kita nggak apa-apa buka TikTok, tapi ulur deh waktunya jadi 1 jam. Atau main game jadi 1 jam. Atau lebih ekstrim lagi, kalau bisa teman-teman itu harus memaksakan diri. Agar apa? Agar terbiasa juga. Oke, jangan main TikTok dulu nih, sekian lama gitu. Apa untuk lebih fokus lagi nih untuk misalkan mengejar akademiknya, harus nilainya harus bagus dan sebagainya. Banyak sekali hambatan-hambatan saat pandemi. Ya, salah satunya kalau misalkan teman-teman, biasanya tuh teman-teman yang saat pandemi kayak gini ada yang apa ya namanya bisa dimanfaatkan. Salah satu contohnya gitu, mereka bisa memanfaatkan ya, orang-orang sekitar. Contohnya bisa memberikan masukan-masukan. Oh, misalkan misalkan saya maaf ya ceritanya contohnya. Misalkan saya punya teman, bro tolong dong, gue butuh masukan nih gitu. Kira-kira usaha apa nih yang bagus gitu. Gue soalnya malas di rumah gak punya pegangan uang, nggak ngapa-ngapain gitu. Yang penting gue menghasilkan bro gitu. Nah, itu kita bisa melibatkan orang-orang di sekitar kita atau dan juga kita bisa melibatkan orang di sekitar kita untuk memotivasi kita maupun menyemangati kita. Ya bisa orang terdekat, juga bisa orang yang mungkin pacar kita atau orang tua kita kan gitu bisa semua. Yeah. Oke. Balik ke pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau misalnya tadi kan Kakak udah bilang kan kalau misalnya ada anggota-anggota yang suka ngomong ke Kakak gitu, Kak saya punya ide, saya punya kreativitas yang saya pengen salurkan, saya pengen wujudin gitu, tapi masih malu katanya gitu kan. Nah kalau boleh tahu kreativitas apa aja sih Kak yang udah diomongin gitu ke Kakak gitu, yang udah diciptain sama anggota-anggota Kakak? Oke, ya kreativitas yang sudah dibicarakan yang pertama dia ingin membuat yang namanya teh dari produk durian, teh durian. Terus juga ada namanya kalau waktu itu saya itu gua ambulans. Terus juga ada namanya dia itu pengen buat dari jengkol, jadi teh jengkol ya, teh jengkol itu ada. Terus juga ada yang namanya dari nangka, biji nangka. Jadi dia mau dibuat kayak agar-agar gitu. Dimana nanti manfaat pasiennya itu untuk menyembuhkan mengurangi stres dan sebagainya. Karena ada efek yang memang dapat stres. Terus juga ada yang memang dia ingin menciptakan mobile apps gitu untuk pelayanan kesehatan. Banyak sekali. Dan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang memang ikut PKM. Jadi orang-orang teman-teman mahasiswa yang memang punya kreativitas itu bisa ditampung di PKM. Nah, jadi kalau di kampus saya itu, jadi BM itu juga menanggung yang ingin berpartisipasi atau yang ingin untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi kita mendampingi step by step sampai nanti proposalnya itu diterima dan diterima atau diakses oleh Dikjen-Dikti. Gitu. Oke. Karena waktu sudah mau habis ya Kak, ini ada pertanyaan terakhir. Di sini sih di kolom komentar juga ada pertanyaan dari Feby Saf. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang saya ingin tanyakan. Tips untuk Sobat Tangsel Kak agar tetap bisa berkreativitas selama pandemi ini. Boleh Kak disemangatin buat Sobat-Sobat Tangsel? Oke, tips untuk tetap semangat ya Kak? Iya. Oke, teman-teman itu harus tetap semangat. Gimana caranya teman-teman? Pertama, kita itu harus produktif setiap harinya.
Terus juga kita itu harus punya tujuan, harus punya moto hidup. Nah, kalau misalkan hal itu sudah terpenuhi, teman-teman pun akan mudah, akan semangat. Terus juga teman-teman harus melibatkan orang yang mendukung potensi positif teman-teman. Contohnya orang tua, orang tersayang, terus saudara-saudara, libatkan mereka semua. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melibatkan mereka semua, gitu, otomatis teman-teman pun secara lingkungan akan didukung. Gitu. Dan itu akan memotivasi teman-teman untuk selalu membangun semangat, termotivasi terus. Gitu. Dan terus juga teman kalau misalkan kita nggak tahu nih wadahnya seperti apa, terus saya nggak punya naungan, teman-teman nggak usah khawatir gitu. Teman bisa ceritakan kalau di organisasi bisa ceritakan ke B, atau bisa sharing-sharing session langsung kepada orang yang memang punya skill di bidangnya gitu. Nah, apa teman-teman ngobrol sampai malam pun apa yang penting ada hasilnya gitu. Nah setelah itu teman-teman terapkan gimana caranya supaya hal ini tetap dapat terwujud. Bagaimana caranya kreativitas yang teman-teman ciptakan ini dapat berkembang secara maksimal dan manfaatnya ini dapat diterima oleh orang banyak. Kalau misalnya masih belum juga termotivasi, oke, teman-teman cari yang namanya treatment yang bagus. Contoh, teman-teman melihat kegiatan-kegiatan atau sosmed orang-orang yang sukses gitu. Nah, itu motivasi. Contohnya kayak Raffi Ahmad, Mbak Imro, atau teman-teman motivasi untuk belajar bisa lihat user dan lain sebagainya. Pokoknya harus melibatkan sektor yang ada di lingkungan teman, keluarga, sahabat, terus juga organisasi, semua libatkan. Jangan sampai kita itu tidak memanfaatkan hal itu semua. Jadi kalau misalkan kita mau sukses, ya mungkin saya juga belum tergolong sukses gitu ya. Tapi saya bagaimana caranya bisa sampai ke sukses. Bagaimana caranya teman-teman pun bisa beraktivitas secara optimal. Bisa bangun pagi, ataupun sholat tahajud dulu, olahraga pagi. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman dari pola tidurnya saja sudah baik gitu ya, tidur jam 10 atau bangun pagi jam 5 gitu, itu sudah bisa, sudah menerapkan pola-pola yang baik untuk memotivasi kegiatan atau kreativitas teman-teman. Nah, habis itu paginya belajar bagaimana caranya kita mengolah tentang kreativitas yang teman-teman buat. Oh, ternyata teman-teman sudah menemukan cara nih untuk beli barangnya di mana, terus juga cara jualannya seperti apa, terus untuk pengeluaran dan pemasaran seperti apa, terus alat dan bahannya seperti apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan hal itu. Oke, terima kasih Kak Bisma karena waktu sudah habis ya Kak. Boleh teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh nanti ditanyakan ke Kak Bisma lewat IG Kak Bisma apa Kak? Kalau boleh tahu? Instagram. Kalau IG Bisma Ramadan 1. Oke, kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya boleh DM ke Instagramnya Kak Bisma atau boleh ke Iyakmi Tangsel. Nanti akan kita sampaikan ke Kak Bisma. Terima kasih Kak Bisma sudah bergabung ke Instagram Live Iyakmi Tangsel series ini. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Terima kasih banyak untuk motivasinya dan sharing-sharing ilmunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita. Ya, semangat Kak. Semangat.